بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخطفه كأما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر النار الغافلين. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus ketua DKM Masjid As-Salafiyah Pangan Jakarta, serta para sesepuh, para pengurus, ada bersama kita Ustaz Jamil dan seluruh para asatidz saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita langsung aja sampai di halaman 125 kopian yang kemarin ya, yang bawah nggak? Kalau ke bawah alhamdulillah. Sekarang sebetulnya kita tentang qala ba'dul hukama. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita naik satu paragraf, satu fakrah, dan ingat aja ya. Wa dzakara anna Musa salawatullah salam alaihi naja Allah taala faqala. Itu ya. Temu. Jadi di 4 baris dari atas 125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa dzukira anna Musa salawatullah salamu alaihi, dan disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam naja Allah ini maf'ul bih, naja Allah ta'ala faqala, beliau bermunajat kepada Allah seraya beliau berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, man abghadaka khalqaka ilaika, katanya, siapa sih makhlukmu yang paling kau benci? Qala, kemudian Allah menjawab, ya Musa, man takabbara qalbuhu, orang yang aku paling benci adalah orang yang man takabbara qalbu, orang yang hatinya takabbur, sombong, congkak, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Wa ghalaza lisanuhu, dan lisannya kasar, sekali ngomong celetuk aja, ya, nyakitin orang. Diam, sekali ngomong kasar banget. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya lemah. Ya. Wa bakhulat yaduhu, dan tangannya bakhil, pelit sama orang, agak bersifat dermawan. Wa qala Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair berkata, at-tawadu'u ahadu masaidi syarafi, sifat ketawaduan itu adalah salah satu, kata masaid itu, salah satu jaringan perangkat yang sangat mulia. Ya. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun 'alaiha, dan semua, ya, katanya, dhi ni'matin, yang memiliki kenikmatan, mahsudun 'alaiha, ada aja orang-orang yang iri, yang dengki. Bapak-bapak ini lagi bangun rumah,
renovasi rumah, itu ada aja tetangganya yang nggak suka. Makanya Nabi ngajarin doa tuh. Kalau jalan keluar dari rumahnya ke kanan kayak ke kiri kayak ngelihat nikmat-nikmat yang ada di tetangganya, buru-buru baca Bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sebelum datangnya dimasukin oleh setan ya rasa dengki. Bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa. Langsung doakan, ya Allah semoga yang lagi bangun rumah ini diberi kesehatan, panjang umur, duitnya kagak habis-habis ya Allah gitu. Jangan ya Allah semoga rumahnya langsung ambruk ya Allah, rusak ya Allah. Jangan gitu ya. Hati umat Nabi Muhammad itu baik-baik ya. Jangan suka nyumpahin orang, doain aja ya. Taib. Illa at-tawadu. Kecuali orang yang tawadu. Orang tawadu dia nggak suka iri dengki sama tetangganya. Kemarin saya sampaikan orang menuntut ilmu itu nggak boleh iri. Ya. Orang menuntut ilmu itu harus lillah karena Allah. Nanti hikmahnya itu dia kagak iri sama orang lain dan juga kagak didengki oleh orang lain. Kalau belajarnya karena Allah, ya niatin karena Allah belajarnya. Dulu kita di pesantren kata Pak Kiai Dong Anwar, Allah yarhamuhu ya. Pokoknya belajar aja belajar ke Mesir lah, belajar aja. Jangan jadi apa-apa, belajar aja karena Allah. Kebetulan karena backgroundnya pada bahasa Arab, udah ambil bahasa Arab aja. Udah bisa bahasa Arab, bisa semuanya. Ya. Udah, saya nggak punya cita-cita dari ini jadi itu, kagak. Belajar aja udah kan Allah. Ya. Setiap hadir majelis ilmu sama kayak Mursidi, kayak Yayatul Saleh dulu ya. Sama Habib Hamid Abdul Khan, sama kayak Abdul Rashid. Ada di Pangkalan Jati dulu kayak Haji Zainuddin bin Abdul Rahim. Itu ngajinya karena Allah. Ikut pasaran kitab kemana-mana karena Allah. Sampai ke Lebak Purwakarta itu ada pesantren di Purwakarta karena Allah. Di Lemah Abang dulu ada ngaji pesantren Islamut Taufik, hadir aja karena Allah. Pokoknya ngaji aja karena Allah ya. Taib bermasuk ya. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian hukama berkata, thamratul qana'ati ar-rahatu. Buah daripada sifat qanaah ya adalah ar-rahah. Ini kalau mudhaf ilaih punya 3 makna ya, mengandung makna min, ila dan fi. Ini thamratul qanaah di sana mana thamratun minal qanaati ar-rahah. Ya. Di antara buahnya orang yang punya sifat qanaah, dia Allah kasih hatinya rohah, tenang aja. Coba di hatinya ada tamak, serakah, wah gelisah. Ya, tenang jiwanya. Paham tentang alur rezeki itu. Rezeki itu sudah madmun, sudah dijamin, mau'ud, sudah dijanjikan, muqassam, sudah Allah bagi-bagikan. Seseorang tidak akan wafat sebelum mendapatkan rezekinya. Oke, jangan pusing dengan rezeki saudara-saudaranya ya. Bersyukurlah atas semua yang Allah berikan. Yang sekarang ada sama kita itulah yang terbaik gitu ya. Jangan suka apa? Wah, seandainya yang ngelamun. Iya Kak, walau jauhkan oleh Anda kata-kata lau, seandainya. Itu termasuk perkataan setan.
Wa thamratut tawadhu'i al-mahabbatu, dan buah daripada sifat tawadu adalah mahabbah. Orang kalau marhaban ya maksudnya. Orang kalau tawadu aja itu orang pada senang, pada cinta. Ya Allah cakep banget tuh orang anaknya ya. Tapi kalau sombong, orang bergedeg, belau amat tuh orang. Ya, jalannya begitu jalannya. Ya. Tapi kalau tawadu melahirkan mahabbah. Ya. Wa dzukira, dan disebutkan atau diriwayatkan annal Muhallab ibni Abi Safrah kana, katanya, sahib jaisil Hajjaj. Ini Muhallab ini seorang panglima yang terkenal di masa Umayyah. Ya. Beliau adalah panglima daripada Yusuf bin Hajjaj Al-Thaqafi, gubernur di Irak ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ini dikenal panglima yang sangat tegas, berani, dan berhasil dikasih proyek memerangi Khawarij. Khawarij yang ada pada saat itu. Sukses. Ya, suatu saat ini ceritanya beliau begini. Ada dua riwayat sebenarnya di kitab lain disebutkan juga. Famarra ala Mutrifin bin Abdullah bin Sakhir. Beliau lewat di depannya Mutrif bin Abdullah. Ini Mutrif bin Abdullah ini di masa tabi'in ya berarti ya. Ini ulama, orang saleh. Ya, orang saleh. Lagi lewat begitu, wa huwa yatabakharu, wa huwa yatabakhtaru ya. Fi hullati khuzzin. Dia jadi jalan itu dengan suasana sombong. Wah, panglima gitu kan. Ya. Fi hullah, hullah itu baju yang satu setel, cakep dah. Ya. Jadi fi hullah, jadi bajunya bagus banget. Rapi banget, necis kalau bahasa sekarang deh ya. Faqala lahu Mutrif. Kemudian Mutrif berkata kepada Muhallab ini, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ini diingetin ya. Hadhihi masyiyatun, katanya, yubghiduha Allah wa rasuluhu. Cara jalan yang begitu tuh tentang tenteng itu jalan yang Allah dan Rasulnya enggak suka. Jadi ibu-ibu kalau baru beli baju baru pakai pengajian, jalannya biasa aja, jangan terbang jalan. Masa bajunya baru nih mahal nih, biasa aja. Ya, ingat cerita ini, Allah sama Nabi kagak suka para yang jalannya begitu. Tapi saya baca di riwayat lain, beliau kan lagi mengawasi para prajurit-prajurit yang jalan dengan tegar. Itu dibolehkan karena wibawanya seorang komandan perang panglima di depan anak buahnya, terus tegas. Apalagi kita paham suasana tentara itu berbeda ya, bawahannya harus betul memahami siapa komandannya gitu. Baik, nah ini cerita tentang Muhallab ya dengan Mutarrib. Faqala Muhallab, kata Muhallab, dibilang, kamu kok jalannya begitu sih? Itu jalannya kagak bagus, itu sombong. Allah sama Rasul enggak suka. Kata Muhallab, amma ta'rifuni? Kamu enggak kenal saya siapa nih? Ya. Faqala, kata Imam Mutrif, katanya, bala, ya saya kenal. A'rifuka. Bukan a'lam, pakai a'rafa, ta'rif. Saya betul-betul kenal Anda. Ya, definisi arif. Awaluka nutfatun madratun, katanya. Ya. Bahasa kitanya kan awaluka, kamu tuh awalnya berasal dari
nutfah. Ya, setetes air mani yang hina. Awaluka, ya, kamu tuh berasal dari nutfah madratun, setetes air mani yang hina, setetes air yang hina. Wa akhiruka jifatun qadrah, dan nanti di ujungnya, di akhir hidupmu, ya, kau akan jadi bangkai, ya, bangkai yang busuk. Wa anta tahmilu fima baina dzalikal udrah. Dan kata Allah, fima bain, di dalam perutmu itu kemana-mana kau bawa tuh sesuatu yang kotor. Bapak Ibu kan kita nih kemana-mana ada kotoran di perut kita ya. Nggak percaya, kemarin lagi korban tuh dibeli sapi, kambing, kan kotorannya kan. Ini kemana-mana kita ada aja barang yang kotor kita bawa di tubuh kita. Makanya paling nggak kata Nabi, bersihin apa? Hatinya, jangan sampai kotor. Ya. Dan jika engkau mampu setiap pagi, setiap sore, walaysa bi qalbika ghish li ahadin fa'al. Ya. Bayangkan jangan sampai punya iri, dengki, benci sama siapa aja. Ya, ini sunnah. Sunnah Nabi itu yang bersifat rohaniat ini, ya. Bukannya yang sunnah rawatib gitu. Tapi ini membersihkan hati, terus jangan sampai hatinya ada iri, dengki, gedek, benci sama orang lain. Upayakan. Man ahya sunnati, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, nanti bersama Nabi di sorga. Ya. Upayakan dia bersih. Sebelum tidur, maafin semua dosa-dosa orang lain. Apalagi dosa suaminya, apalagi dosa istrinya, pasangan hidup. Itu jangan tidur, oh gede mana suami gua, ya besok bangun dia batuk dia. Suaminya menundukkan batuk. Nah, gede mana nenek ini cerewet banget. Saya jadi ingat ini, bapak nanya mana, Pak Kiai Iman bertanya apa? Sesekali boleh nggak bentak istri? Saya putri itu videonya, saya dengerin. Pasti ada pertanyaan itu, kerekam kan? Kiai, boleh nggak sesekali membentak istri? Mau saya nanya, ini? Itu saya renungin. Jadi Pak, kenapa harus membentak itu? Kenapa harus membentak? Nabi itu bilang khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda orang yang paling baik kepada keluarganya. Nabi nggak pernah dalam cerita hidupnya membentak istri, nggak pernah. Kecuali ada kecualinya. Kemarin saya sampaikan kalau istrinya memang nakal betul, yang membangkang, jauh dari Allah, bengkak, membentaknya bukan untuk meremehkan, bukan untuk menghina, tapi untuk ta'dib, mentarbiyah boleh, ya. Bagi nenek-nenek dia bentak, mau kesian Pak, nanti jatuh, kumplang, ya. Kata nenek, masih muda aja dulu, muji-muji terus, sekarang aja dah, begitu, ya Nek ya. Ya sama-sama ya, nenek-nenek, kakek jangan suka saling membentang, ya. Umur kita sebentar lagi dipanggil sama Allah udah habis dah. Biar akhir hidupnya dengan indah, ya. Kong panggil, kakek ganteng banget luar biasa, serba putih, rambut putih, kumis putih, jenggot putih. Gitu ya. Makanya ada doa Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam gak pernah nyalain Siti Hawa. Walaupun ya di antara sebabnya Nabi Adam tergoda sampai makan buah khuldi. Nabi Adam lelaki yang gentle,
Rabbana zalamna anfusana. Bapak-bapak di rumah anaknya toto terjebak narkoba. Wah, istrinya dimarah-marahin. Mama sini di rumah menjaga anaknya dengan baik. Nanti kalau istrinya disalahin dia ngebalikin lagi. Bapak juga kerja mulu perhatian anaknya. Akhirnya main salah. Jadi kalau ada kesalahan di rumah sama-sama ngaku salah. Dan bagaimana kita memperbaikinya dengan baik. Itu ya. Yang suka menyala-nyalain di rumah ya. Ini kagak enak, makan kagak enak. Duduk bareng kagak enak. Mau tidur juga kagak enak. Ya, hatinya berseberangan gitu. Gara-gara pamer nyalahin ya. Taib. Nanti kapan-kapan semangat kita baca surat An-Nur. Itu bagus untuk rumah tangga, keluarga ya. Baik. Jadi fataraka al-muhallabu masyiyata dzalik ya. Kemudian setelah itu beliau mulai meninggalkan jalan yang dengan bentuk kesombongan tadi ya. Itulah lembutnya hati para tabiin, sahabat. Dikasih nasihat, ditegur, kagak tersinggung. Kalau orang sekarang mah tersinggung, marah-marah. Siapa lu nasihatin gua? Lu nggak luas. La budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Itu konsepnya. Orang mukmin harus buka hatinya lebar-lebar kepada orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu asalnya ni'matun wa fadlun yunalikum. Tapi lewat istri kita terkadang, lewat suami kita, lewat adik kita. Mungkin datang juga lewat murid kita, ya, dari junior kita, ya apa-apa, dari Allah, ya, intinya dari Allah. Allah sayang, masih ada yang ngingetin gitu. Makanya para anak-anak itu kalau bapak ibunya masih ngomel-ngomel itu masih bagus banget tuh. Tanda sayang namanya. Kalau orang tuanya udah kagak negor, udah bahaya tuh. Diamin, dia bingung. Dia ajak makan kagak. Saya cuci tangannya diamin, dia bingung kita. Ya. Saya masih senang kalau saya masuk rumah istri saya ngobrol, nanya gitu. Kalau saya salah diingetin, saya senang. Kalau istri udah diem, bingung kita Pak. Perasaan tembok semua. Udah diem semua ya tembok. Ya, udah rumah mulai terasa panas. Ya, makanya jangan dibentak, Kong ya, Kong. Nanti akan rindu suara bentakan itu. Ketika dipanggil oleh Allah, kok nggak ada yang bentak, sepi, ya. Jadi ketika dibentak, alhamdulillah, ya. Bentaknya boleh buat takdib tadi, buat tarbiyah, ya, jangan emosi, bukan. Taib. Waqala ba'dul hukama, sebagian hukama berkata, iftikharul 'abdil mu'mini bi rabbih. Ya. Ini, ya. Wa izzihi katanya, wa izzuhu bi dinihi. Nah, sebaliknya, iftikharul munafiqi bi hasabihi wa izzuhu bi malihi, ya. Iftikhar, kebanggaan seorang hamba yang mukmin bi rabbih, kepada Tuhan. Orang mukmin harus bangga punya Allah, punya Tuhan. Ya, yang maha kaya, yang maha baik, yang maha segala-galanya dah. Kemudian wa izzuhu, dan kemuliaannya bidinihi, dengan agamanya. Kemudian diangkat bagaimana cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Kita itu dimuliakan bukan karena jabatan, tapi karena agama kita. Hebat. Sebaliknya waftikharul munafiqi, ya, orang munafik itu iftikhar, dihinakan, diremehkan
disembarangkan bihasabihi karena keturunannya, nah nasabnya, ya. Wa izzuhu bimalihi, dan orang munafik itu dia merasa mulia dengan harta. Kalau hartanya udah kagak ada, hina bahasa. Kita mulia dengan agama, kita mulia dengan akhlak, kita mulia dengan ilmu gitu, ya. Jangan bangga-banggain keturunan. Ini kan di sini nih para raden semua ya, raden ya. Raden itu ada kata dia Raden Roksuddin, kepala agama, tokoh-tokoh agama, udah punya memangku jabatan di kerajaan, ahli agama lagi. Ya. Saya dipesan sama kakek saya orang Cirebon, jangan bangga-bangga ya sama keturunan gitu. Pokoknya belajar aja, ya. Ilmu akhlak lebih utama daripada nasab. Kalau kebetulan yang punya nasab baik, ya bersyukur, alhamdulillah. Bukan untuk dibanggakan, ya. Baik. Waruya an Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawad'u lahum." Subhanallah. Apabila kalian melihat orang-orang yang tawadu, maka bertawadulah kepada mereka. Ya sebetulnya sih kita nggak usah minta dihormatin ya, tawadu aja. Orang yang berakhlak akan lebih tawadu lagi. Ya. Sebaliknya nih, wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru 'alaihim. Dan apabila Anda kalian semua melihat orang-orang yang sombong, fatakabbaru 'alaihim, maka tampakkanlah juga kesombongan kepadanya. Ini buat tarbiyah, ya. Kalau kagak digituin dia makin jadi. Orang baru punya uang 1 juta, berbelagu. Nih, saya punya uang 1 miliar. Ya berhenti sombongnya langsung. Ya. Fa inna dzalika lahum sigharun wa madlatun. Ketika kita menyombongkan diri kita lagi buat tarbiyah kepada orang lain, itu bagi mereka tuh jadi ada rasa kehinaan, rasa mazallah, kerendahan gitu. Walakum bidzalika shadaqatun. Tapi kita yang menyombongkan diri untuk tarbiyah, sedekah kita. Kami kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya. Ya sedekahnya banyak ya, senyum aja sedekah. Ngajarin ilmu sedekah, tapi wabadlukum li ahli ilmi zulfa. Kita ngajarkan ilmu kepada orang-orang yang pecinta ilmu, betul-betul pengen belajar, pengen usul kepada Allah, pengen ma'rifat kepada Allah, dibimbing, itu zulfa. Merupakan tanda-tanda kedekatan dia kepada Allah. Itu lebih tinggi lagi ya. Ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan Abu Hurairah meriwayatkan, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi, beliau berkata, Nabi bersabda, "Ma tawaddu'a rajulun lillahi illa rafahullahu ta'ala." Ini namanya mustasna manfiyan, musbat ya. Tidaklah seseorang, enggak disebutin siapa nih, seseorang umum ya, rajulun bagian akhirat, siapa aja. Tukang sapu kek, ojek kek, presiden kek, siapa aja dah. Ya kita semuanya Pak RT, maksud biasa. Tidaklah seseorang yang tawadu lillah, tawadunya karena Allah. Illa melainkan rafa'allahu
ta'ala. Allah akan angkat derajatnya tuh. Ya. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya. Langsung ya. Ra'sut tawadu'i an tabda'a bis salam. Ya. Pongkolnya sifat rasa tawadu adalah Anda selalu memulainya dengan salam. Ya. Alaman lakita minal muslimin, atas orang yang Anda jumpai di antara orang muslim. Ketemu siapa aja, assalamualaikum duluan. Ya, jangan pengen disapa duluan cakep. Kita mendoakan duluan. Kalau kita baca bab khusus bab salam, itu kapan dibacakannya? Setiap kita ini kan di sini ya, ketemu assalamualaikum, baca. Pas keluar ketemu lagi, assalamualaikum, gitu. Karena muatan doa, ya. Salamlah kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang Anda kagak kenal, karena muatannya doa. Ya, jangan pelit-pelit mendoakan saudaranya. Assalamualaikum. Kalau kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doain sebesar kita. Terus begitu saling menyambung doa. Bapak-bapak pas sambilnya tembok, assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat yang jawab, waalaikumsalam. Tapi kita kagak dengar. Kalau kita dengar kaget lah, suara siapa? Ya. Kalau Nabi ketika Isra Mi'raj, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah tuh. Ya, kepada Nabi ingat loh. Bukan saya aja yang selamat, saya juga pengen umat itu selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Itu cintanya Nabi yang umatnya selalu kemana-mana ummati. Maka jamaah jangan bosan-bosan baca sebanyak-banyaknya. Paling sedikit pagi 100, sore 100. Lebih dari itu luar biasa. Ya, suaminya tambah demen insya Allah, isinya tambah demen. Itu selawat kalau diamalin mahabbah, isinya mahabbah semua. Ya, sarana paling cepat. Katanya aqsarut turuq, jalan yang paling cepat, apa-apa aja selawat. Ya. Baik. Kemudian jadi jamaah sekalian, inti daripada sifat tawadu adalah kalau jamaah bertemu siapa saja duluin ucap salam. Wan taradha biduni minal majlisi. Nah, ini yang sini susah ini. Ya. Rela itu duduk di bagian yang bagian belakang ya. Bapak punya ini pas duduk belakangan. Kan biasanya kita pengen depanan, pengen biar kefoto itu. Ambil enggak, duduk belakangan. Itu orang tawadu itu. Ya. Wa antakraha antadzkura bil birri wat taqwa, dan Anda enggak suka ya disebutkan Anda orang ahli baik, takwa. Ya, enggak suka dipuji. Bagaimana kalau ada yang memuji? Nah, itu namanya busra bil iman dalam Islam. Itu tanda-tanda bahwa itu iman kita lagi bagus. Ya. Tapi kita jangan pengen dibedakan, jangan pengen dipuji. Kalau orang lain muji biarin. Nah, kita nggak bisa mencegah itu. Orang mencaci kita nggak bisa mencegah. Orang muji kita. Cuman kaidahnya apa? Dipuji kagak dipuji tetap aja ana wa ana. Saya bukan siapa-siapa. Ana wa abdun. Nah, itu dua. Ya. Jangan mentang-mentang kaya dikit, wah, enggak. Udah biasa aja hidupnya jalan, walaupun kita punya uang banyak, biasa aja dah. Jalannya jangan belagu, ketemu orang sapa, itu orang senang banget begitu. Itu orang kaya baik banget dia. Tawadu banget, kagak belagu. Tetangga kita nih baru narik beca dong, belagu banget. Wah. Ya.
Taib. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mu'allif kitab berkata, "I'lam anna al-kibra min akhlaqil kuffari wal fira'anah." Nah, ketahuilah bahwa sifat sombong itu merupakan akhlaknya orang-orang kufar. Orang kafir tuh karakternya sombong, orang mukmin tawad. Ya. Kemudian wal fara'anah, ini istilahnya nisbat ke Fir'aun dan para penguasa-penguasa yang zalim. Dia selalu sombong. Ana rabbukumul a'la. Ngaku apa? Ngaku Tuhan. Kalau ngaku presiden mendingan ya sesama manusia. Ini ngakunya nyaingin Allah. Ana rabbukumul a'la. Ya. Kemudian wattawadu'a, wawunya wata'ataq annal kibra. Wattawadu'a min akhlaqil anbiya'i was salihin. Sementara sifat tawadu merupakan akhlaknya para nabi dan akhlaknya orang-orang salihin. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tingkat yang keempat. Allahumma ij'alna minas salihin. Amin. Walhiqna bis salihin. Amin. Wa tawaffana salihin. Ya, itu. Kata Allah, "Kun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Sadiqin. Lianna Allah Ta'ala wasafa al-kuffara bil kibri faqala. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mendeskripsikan orang-orang kafir itu dengan sifat sombong. Faqala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Sesungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka tidak ada Tuhan selain Allah, yastakbirun, mereka merasa besar, rasa sombong, mereka kagak butuh sama Allah mereka. Ya. Wa qala, dan Allah berkata, berfirman ayat yang lain, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun paham ya Qarun ya? Orang yang orang punya hartanya banyak sampai kunci-kuncinya ini dari emas. Fir'aun, si Fir'aun itu. Haman, ini istilah Haman itu apa? Tingkatannya wuzarat. Saya menulis buku. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat nanti akan dikumpulkan katanya bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman. Yang keempat, bersama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu tujar Makkah, bisnismen orang kafir di kota Mekah. Ya, orang-orang yang kagak sholat akan dikumpulkan oleh ilah arba'il arba'ah hadi al arba'ah ilaha ulail arba'ah kepada 4 kelompok tersebut. Telah datang kepada mereka, ya Musa telah datang kepada mereka bil bayyinat, dengan katakanlah bukti-bukti yang otentik tentang kenabian, tentang Allah, biar pada sadar mereka fastakbaru. Mereka sombong, kagak mau beriman di muka bumi ini. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam ba'da akhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, daripada ibadati, beribadah kepada Allah, mereka kagak mau beribadah sama Allah. Sayadkhuluna, maka mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin. Ya, masuk dalam suasana kehinaan. Nah, ini jadi halnya nih. Dakhirin hal. Kemudian berikutnya udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam khalidin, selama-lamanya, fiha, di dalamnya. Bisa seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya mathwal mutakabbirin, ini balasan bagi orang-orang yang sombong. Waqala, dan Allah juga berfirman,
Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Udah nih, ayat ini diingetinnya kemana-mana. Allah kagak suka orang yang sombong. Allah nggak suka orang sombong, biar nempel di hatinya. Ya itu tawaduk ya. Ketemu adik, ketemu saudara, sebab siapa aja, jangan sombong. Yang merasa lebih pintar, lebih sukses, lebih berhasil, lebih cantik, jangan. Ya. Waqad madahallahu ibadahul mu'minin. Nah, sementara Allah memuji hamba-hambanya yang beriman bertawadu dengan sifat tawadu. Faqala, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya, alladzina yamshuna, mereka berjalan 'alal ardi, di muka bumi, hauna, dengan rendah hati, ya sombong, kagak belagu ya. Yani mutawaddi'in, orang-orang yang tawadu. Wa madahahum bitawadu'ihim ya, dan Allah memuji mereka dengan sifat tawadu mereka. Wa amara nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bitawadu'i, dan Allah memerintahkan nabinya juga dengan tawadu. Faqala wahfid janahaka lil mu'minin. Ini pakai bahasa majaz namanya ya. Dan tundukkanlah ya, dan tundukkanlah dirimu pada orang-orang mukmin. Tundukkanlah kebesaranmu kepada orang mukmin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan tundukkanlah dirimu kepada orang-orang yang ittaba'aka, dan mengikutimu daripada orang-orang mukmin. Maka Nabi itu dibilangin, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Muhammad, kalau kamu jadi pemimpin, jadi nabi sombong, ya kamu akan ditinggal oleh maka Pak Prabowo kalau sombong ditinggal oleh se-Indonesia. Ya, kalau sombong, kalau belagu, kita bisa turunin mereka. Tapi kalau bagus, kita usung terus. Ya, kita ngangkatnya yang baik-baik, dan jatuhin yang buruk-buruk. Tapi ahli sunnah wal jamaah ada konsep, selama dia masih ada jabatannya, kagak boleh melakukan kudeta. Terus sabar hanten sampai selesai. Baru dari pemilu itu kita buat lagi siapa pemimpin yang layak, gitu ya. Selagi masih memimpin kagak boleh kita membuat kudeta, merongrong, kagak boleh. Karena terjadi kudeta bahaya negara, keamanannya rusak. Jadi kita harus hanten sampai selesai. Nah, kita doakan biar kita hanya bisa doain, ya. Dalam kitab apa sebutinnya? Pada para pemimpin kita tuh lagi jadi imam. Mohon pamit. Oh gitu ya. Ya. Ada aja tuh, silakan ya. Salam. Kita Pak sama pemimpin kita jangan nyumpain terus, doain biar dapat hidayah, petunjuk ya. Karena kan di sekeliling presiden banyak pembisiknya. Nah, kalau pembisiknya baik-baik akan mengeluarkan dekret yang bagus-bagus. Tapi kalau pembisiknya jelek, keluarnya jelek-jelek. Nah, kita tugasnya sebagai rakyat doain ya, biar pemimpin kita selalu mendapat hidayah Allah, petunjuk Allah, ya. Maka akan keluar nanti pikiran-pikiran yang cemerlang untuk rakyatnya, gitu ya. Kemudian wa madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khuluqihi faqala, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad ya dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad ya memiliki akhlak yang sangat sempurna, sangat baik, sangat agung. Wa kana khuluquhu at-tawadu. Ya. Bagusnya lagi wa kana min khuluqihi, dan di antara akhlaknya adalah sifat tawadu. Li'annahu ruwiya fil khabari annahu kana
yarkabul himar. Diriwayatkan bahwa beliau katanya itu naik himar, naik keledai. Ya, ini Nabi sekelas pemimpin naik keledai. Nggak naik onta, nggak naik kuda, ya. Artinya Nabi pernah juga naik onta, naik kuda, tapi beliau juga masih pakai bemo, ibaratnya, bajai, nggak malu dia. Wa yajibu da'watal mamluk. Nabi juga merespon, mendatangi undangan-undangan para orang-orang biasa, para budak. Bayangin tuh ya. Fasabata anna tawaddu'a min ahsanil akhlaq. Ya, dan telah fasabata, sungguh sangat jelaslah bahwa orang yang tawadu, itu min ahsan akhlak, di antara akhlak yang paling baik. Wa kana salihuna min qablu, ya, akhlaquhum at-tawadu'u. Dan orang-orang saleh sebelumnya akhlak mereka adalah tawadu. Fa wajaba alaina an naqtadiya bihim radhiyallahu ta'ala anhum. Maka wajib atas kami, ya, mencontoh, menteladani mereka radhiyallahu anhum. Saya nulis buku judulnya Tasyabahu bil Kiram, bahasa Arabnya begitu. Kemudian bawahnya, pelajarilah dan contohlah orang-orang yang mulia. Ya, itu ada hampir 300 halaman ke bahasa Indonesia itu. Saya angkat tentang 4 sahabat, 4 a'immah, tokoh-tokoh tauhid, hadis, tafsir, linguistik, dan ilmu pengetahuan. Diawali dengan berkahnya bergaul dengan orang saleh, ya, beruntungnya hidup dengan orang-orang saleh, dan seterusnya. Sekarang dalam rangka pengeditan. Baik. Fawajaba alaina an naqtadiya bihim radhiyallahu ta'ala anhum. Wa dzukira an Umar ibni Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala annahu atahu dzata lailatin dha'ifun. Nah, ya. Tamu ini kan dhaifun, berarti. Diceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah sayang kepadanya, bahwa dzata lailatin, satu malam, ya, atahu dhaifun, misalnya ada seorang tamu datang kepadanya di satu malam. Falamma shallal isya'a, ketika setelah salat isya, maka yaktubu syai'an, ya. Ini luar biasa nih, ya. Ini beliau Umar bin Abdul Aziz menulis sesuatu. Lagi nulis, wa dhaifu indahu. Si tamu ini ada di sampingnya bersamanya. Kada siraju ayantafiha, ya. Tiba-tiba lampu lenteranya tuh mau padam, mau mati gitu. Bayangin ya, ini orang besar, Amirul Mukminin, ngebenerin lampu sendirian, telah anak-anak buahnya banyak. Ya, kalau kita dikit, yang nunjuk-nunjuk aja. Katanya yang paling jelek suami di kantornya direktur, sambil rumah ke bawah-bawah. Bersihin. Jangan. Suami di kantor direktur, di rumah mah bukan. Ya. Bapak di rumah di ini kantor menteri, di rumah bukan menteri. Ya. Terus beda bermuamalah tentang di dalam rumah sama di luar rumah. Baik. Mana tadi ceritanya? Ya, lagi matian lampu dia nih. Kemudian kada siraju, katanya ayan tafiya. Tiba-tiba lampunya hampir mau mati. Faqala daif. Kemudian tetamu tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aqumu ilal misbahi fa aslahuhu. Biar saya aja yang memperbaikinya. Gitu ya. Qala laisa min muru'atir rajul ayastamila dhaifuhu, katanya. Wah, ini bukan termasuk muru'ahnya seseorang, muru'ahnya pemimpin, katanya. Masa tetamu
memperbaiki di rumah itu. Masa tuan rumah nyuruh-nyuruh tetamu itu, ya. Qala afa unabbihul ghulam, kata si tamu, atau saya panggil pelayan biar ngerapihin, ya. Qala la, jangan, katanya. Hiya awwalu naumatin namaha. Oh, si pelayan baru aja tidur, ya, jangan dibangunin. Nah, ya. Lihat hatinya lembut banget ini. Faqala Umaru, ya. Kemudian Umar faqama, kemudian Umar berdiri, wa akhadal battah, lalu beliau mengambil tempat minyak, famal al-misbah, dia benerin, nyala lampunya. Lihat, seorang presiden dia apa? Hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri. Padahal punya asisten yang begitu banyaknya, ya. Ini harus dibaca nih oleh para pemimpin, dia juga begitu. Faqala ad-dhaifu, kemudian tamu berkata, "Kumta bi nafsika ya Amirul Mukminin." Bahasa kita presiden, Bapak ngerjain sendiri nih semuanya nih. Qala, kata Sayyidina Umar apa? Zahabtu wa ana Umar, wa raja'tu wa ana Umar. Saya pergi, saya tetap Umar. Saya pulang, saya juga Umar. Nah, itu. Bukan siapa-siapa. Wa khairun nasi 'indallahi man kana mutawadhi'an. Dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling tawadu'. Wa ruya an Qais bin Abi Hasim. Nah, ini cerita luar biasa nih. Ini presiden ada begini nih. Annahu qala lamma qadama Umar bin Khattab ila Syam talaqahu ulama'uha wa kubaruha faqila. Ini cerita ketika Umar bin Khattab, beliau apa? Mendatangi Syam, ya, di Palestina, mau ke Baitul Maqdis. Talaqahu ulama, lalu beliau disambutlah oleh ulama-ulama Syam, oleh para pembesarnya Syam. Faqila irkib hada al-barzuna, katanya. Ya rokan nasu, bahasa presiden, silakan Anda naik kendaraan yang mewah ini. Oh, dijamin kendaraan tuh untuk menjemput beliau. Nanti banyak orang lihat. Apa katanya? Innakum tarawunal amra min hahuna. Kalian melihat sesuatu, ya, kemuliaan dari sini. Ya. Emang kalau naik mobil itu bisa jadi mulia apa? Ya. Innamal amru min hahuna. Wa asyara biyadihi ila sama. Sesungguhnya kemuliaan itu, katanya, dari sana. Menunjuk ke langit, ada kemuliaan dari Allah. Kemuliaan bukan dari, ya, yang ada di dunia ini, bukan. Yang dibawa ila sama, beliau menunjukkan isyarat tangannya ke langit. Kemuliaan itu dari atas, dari Allah. Khallu sabili, dan biarin saya jalan dengan jalan saya sendiri. Orang beliau datang bawa apa? Bawa keledai. Bayangin perjalanan dari kota Madinah ke Syam, Baitul Maqdis pakai keledai. Perjalanan berapa kilo itu? Hampir 910 sampai 920 km. Di Jakarta kemana tuh, Pak? Surabaya. Jauh ya? Bayangin ini, naik keledai. Yang luar biasanya lagi, beliau nyemplung ke laut juga, ke sungai. Beliau turun gitu, nerobos saya terus. Ya. Waruya fi riwayatil ukhra, dan diriwayatkan dalam cerita yang lain, anna Umar radhiyallahu taala anhu ja'ala bainahu wa baina ghulamihi munawabatun, katanya. Ya. Munawabatan aja. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu menjadikan antara dia dan asistennya, pembantunya itu bergantian. Fakana yarkabun naqata. Ya, terkadang beliau karena perjalanan jauh ini pakai onta, ya. Terkadang beliau, katanya, naik onta. Wa ya'khudul ghulamu bi zimamil naqah. Kemudian asistennya, pembantunya, dia yang menggiring ontanya, gitu ya. Wa yasiru miqdara farsakhin. Dan itu perjalanannya itu sekitar sejauh 1 farsakh. 1 farsakh itu hitungan Baghdadiyah, sekali 5,5 km. Kalau 5 km dari sini kemana?
5, mana dari sini kemana? Pulau Mas, Jatinegara. Ya, dari sini ke Jatinegara gantian tuh. Tsumma yanzilu wa yarkabu al-ghulam. Kemudian Sayyidina Umar turun. Ya, turun. Naik dari si gulamnya gantian wa ya'khudhu Umaru bi zimamin naqah. Sayyidina Umar gantian yang nuntun tuh ontanya. Bayangin tuh. Wa yasiru miqdarul farsakhin, ya. Mana? Fastaqbalahul ma'u. Giliran Sayyidina Umar betulan fastaqbalahul ma'u fit thariq, ya. Itu pas melewati apa namanya? Ya rawa, air sungai itu, jalan-jalan yang ada airnya. Faja'ala Umaru yakhudu fil ma'. Sayyidina Umar terus nerobos jalan. Ibaratnya lewat kali yang segini ya. Tuh di jalan. Itu ambil mukminin, kagak bilang, itu giliran ada air gantian itu yang turun. Umar kagak bilang gitu. Hebat banget, ya. Baik. Fastaqbalahu al-ma'u fi tariqi fajala Umar yakhudu fil ma'. Sayyidina Umar terus menerobos air itu. Beliau yang bawa tuh. Ini yang lagi wa na'luhu, katanya ini berarti mau ma'iyah. Wa na'luhu tahta ibtihil yusra. Dan sendalnya itu karena dia lewatin rawa, air kali, itu sendalnya dia pegang, dia tak dijepit tuh di keteknya sebelah kiri, jadi sambil dia nuntun begini. Baik itu raja itu. Amirul Mukminin, Prabowo atau presiden, tawadu banget ini, ya. Baik. Wa huwa akhidhu bi zimamin naqah. Beliau yang terus saja membawa kendali onta tuh. Fa kharaja Abu Ubaidah bin Jarrah wa kana amiran ala Syam wa qala. Ketika sudah sampai di Syam, ya berarti ini Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau ini pemimpin atau gubernurnya Syam. Beliau keluar nyambut ibaratnya, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, inna uzama Syam yakhrujuna ilaika. Sesungguhnya para pembesar Syam, mereka yakhruju ilaika, artinya mereka akan menemui Anda gitu. Fala yuhsinu ayyarauka ala hadhil halah. Nanti kagak baik, kagak pantas, ya. Mereka melihat Anda kondisi begini, bajunya kotor, basah, ya. Apa jawabannya nih? Ini baca ini luar biasa nih. Ini jarang kayak gini, jarang kayak gini. Ya. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar menjawab, "Innama a'azzanallahu ta'ala bil Islam." Sesungguhnya Allah memuliakan kita. Ini nasihat kepada gubernur Syam. Sesungguhnya Allah memuliakan kita bil Islam, dengan sebab agama Islam. Fala nubalim, katanya, min maqalatin nas. Kita enggak peduli daripada omongan-omongan orang lain. Ngomong apa bodo amat. Yang penting Allah kita cakep, ibadah kita cakep, ya, tauhid kita cakep. Kalau dengerin omongan orang lain mah enggak ada bisa-bisa, Bu, ya. Ada bisa-bisa. Ngomongin semua, ya. Udah kita masing-masing dah. Ya, itu contoh, ya, senang ini. Contoh berikutnya, wa dzukira an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kana amiran bil Madinah. Sekarang Salman al-Farisi, seorang luar biasa ini, ya, dari Persia, ngikut Nabi, ya. Kata Nabi, Salman minni wa ahlul bait. Lalu kelamaan ketika lagi rapat tentang mau bagaimana menghadapi kafir Quraisy menyerang Madinah, beliau punya pendapat, bikinlah Khandaq. Paling digalilah sekeliling kota Madinah agar kuda kalau lompat agak sampai gitu. Kalau dia jatuh ke bawah nggak bisa naik lagi ke atas. Bayangin tuh, ya, itu rohnya beliau. Dan berikutnya beliau diangkat jadi pemimpin di kota Madinah, ya. Cerita cepatnya begitu. Kemudian mana? Ya,
Kemudian fastara rajulun min uzama'iha syai'an. Ada seseorang laki-laki ya dari pembesar kota Madinah itu membeli sesuatu. Famarra bihi Salman fahasbahu uljan. Kemudian bertemu dah tuh dengan Salman. Nah, orang yang tadi pembesar kota Madinah tadi yang habis beli sesuatu itu nganggap Salman orang biasa, dia nggak kena itu Amirul Mukminin. Katanya, "Ta'al, fahmil hada." Tolong sini, tolong bawa ini nih. Wah. Orang kalau orang kaya berduit begitu ya. Tolong bawa ini. Pak, bawa ini Pak. Ya, kebetulan yang disuruh siapa? Salman Al-Farisi. Seorang gubernur, seorang Amirul Mukminin di Madinah. Bukan, berarti dia gubernur ya. Kekuasaannya pada saat itu dia sudah di Irak, di Baghdad. Faqala ta'ala fahmil hada. Sini, tolong bawa ini. Fahamilahu Salman. Kemudian Salman bawa tuh, dia bawain. Bapak-bapak pernah nggak belanja ke pasar Tanah Abang? Kan suka ada tuh yang nawarin jasa. Saya bawa Pak. Bagian dia bawa gitu. Ikutin tuannya dah. Faja'ala yatalaqahu an-nasu fa yaqulun. Kemudian bertemu dah dan orang-orang banyak lah asal lewat berpapasan itu. Setiap ketemu orang-orang tuh setiap ketemu itu bilangnya apa? Aslahallahu amira, katanya. Nahnu na'milu anka. Semoga Allah memperbaiki kondisi Anda. Artinya kalau bahasa kita, semoga Amir baik-baik saja. Sudah sini saya bawain. Masing-masing pengen membawain. Fa'aba ayadfa ilaihim. Ya, beliau menolak, nggak mau menyerahkan kepada mereka. Faqala rajulun fi nafsihi. Kemudian ini orang kaya tadi yang nyuruh, dia baru bergumam dalam hatinya, wah celaka ini. Inni lam askhuru illal amir. Saya tidak merendahkan kecuali malah Amir yang disuruh-suruh. Aku malah nyuruh Amir ini. Faja'ala ya'tadiru ilaihi wa yaqul. Kemudian beliau minta maaf dan berkatakan, lam a'rifuka aslahakallah. Mohon maaf, semoga saya nggak kenal Anda. Nah, ini jamaah ini doa ya. Apa-apa itu doa untuk main-main sama-sama. Aslahakallah, hafizakallah, ini ya. Hafizakallah. Semoga Allah menjaga Anda. Semoga Allah memelihara Anda. Bahasa itu pemahamannya. Faqala intalik, kata Amir nih, kata Faris, intalik, udah pergilah Anda. Pada babi ila manzili, lalu dia pergi ke rumahnya. Thumma qala, lalu berkata, la askhuru ahadan abadan. Katanya sejak saat itu katanya saya enggak pernah lagi meremehkan orang lain. Nah, jadi apa? Hikmah orang-orang saleh itu ya, apa yang dia lakukan dengan ketawaduannya membawa hikmah pelajaran. Ini orang kaya tadi yang biasa meremehkan orang ya. Apa yang dia dapatin? Apa? La askhuru ahadan abada. Ya. Sejak saat itu saya enggak lagi meremehkan orang lain. Waruya an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana amiran bil Kufah. Nah, sekarang Ammar bin Yasir beliau gubernur di kota Kufah. Fa kharaja ila hanutil alaf ishtara minhu al-qitta. Ya. Beliau keluar menuju salah satu toko yang jual makanan binatang ya, membeli rumput maksudnya. Fashtara minhu al-qitta, beliau membeli rumput. Farabbatahu al-ba'yu. Nah, setelah beli diikatlah tuh rumputnya. Wa akhadha al-ba'yu janiba al-hizmah. Lalu si penjual megang bagian sisi, kata nasi kan ada dua diikat ya, kayak rumput panjang, ikat satu, dua. Nah, penjual ikat di sebelah sininya, ya, ikat. Kemudian sebelahnya dibawa oleh dia, sebab faja'ala yamudu kullu wahid minhuma yadu. Artinya masing-masing megang karena panjang, ya, diantarlah oleh penjual ini. Beliau pegang sebelah kanannya, satu lagi ini Amir pegang sebelah kirinya. Kemudian ditaruh ke pundaknya sini. Bayang itu, ya. Seorang gubernur dia bawa sendiri tuh rumput-rumputnya. Dia kagak bawa asisten,
Gak minta diantar oleh penjual, dia kagak. Saking apa? Saking tawaduknya. Ya. Kemudian sara hatta nisfal kitti fi yadi hada wa nisfahu fi yadi hada. Jadi salah satunya di sebelah di tangannya si penjual, satu lagi di tangannya amir. Tsumma ja'alahu ala atiki, kemudian baru ditemplokin ke pundaknya. Ya. Fi'at ala atiki Ammar. Fadhahaba bihi ila manzili, lalu beliau membawanya ke rumahnya. Bayangin tuh, gubernur beli rumput dia bawa sendiri. Ya. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ba'athahu Umar bin Khattab amiran al-Bahrain. Nah, sekarang Abu Hurairah meriwayatkan beliau diutus oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di kota Bahrain. Nah, sekarang jadi negara Bahrain ya. Pada kalau Bahrain, beliau masuk ke kota Bahrain. Wa huwa raqibun ala himar. Beliau naik keledai. Wa ja'ala yaqulu, dan beliau mengatakan taraku lil amir. Jadi maksudnya lagi sambil bawa keledai, tolong dong beri jalan buat amir, beri jalan buat amir gitu. Ya. Taraku lil amir gitu. Fahaulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi. Kana khuluquhum at-tawadu', akhlak mereka sangat tawadu. Wa kanu a'za'u 'indal khalq, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Wa indal malaikah, dan juga di sisi malaikat. Wa indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah. Wa ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma'afa, ini fil madi, wa ma'afa rajulun an mazlimatin illa zadahu Allah ta'ala izzan. Ya. Dan tidaklah seseorang ya yang memaafkan an mazlamah, daripada kezaliman. Ya, ada orang minyak uang sama kita, kagak dibalik-balikin, udah maafin aja dah. Ada orang ngatain kita, zalim kita, menghina kita, maafin aja. Nah, ya. Illa zadahullahu ta'ala izzan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Tapi emang ini berat Bu ya? Berat nggak Bu? Dizalimi orang, maafin orang. Ya. Ada buku saya judulnya Minda Bisolihin, kebiasaan orang salih. Itu ada hadis Nabi, awsani rabbi bitis awsikum bihinna. Salah satunya an-afwa amman zalamani, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi saya. Itu katanya itu wa wirdun min akabir sholin, wiridan orang-orang kelas berat, kalau besar, selalu memaafin aja. Kalau kita boleh dongkol aja ya, kesel aja dah, awas nanti kalau waktunya gue balas gitu. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi baiti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa baina yadayhi tabaqun fihi qadidun. Ini cerita lagi tentang Nabi sekarang ya. Jadi suatu saat Nabi berada di rumahnya Siti Aisyah ya. Lalu di depannya itu ada satu tampan berisi daging kering, qadid namanya, bahasa qadid, daging kering. Kalau kita kayak dendeng lah ya. Wa huwa jathun ala rukbatahi ya'kulu. Lalu beliau sambil nongkrong gitu ya, makan tuh, dimakan tuh daging dendeng nih ya. Fa'atat imra'atun badiyatun, tiba-tiba datang seorang wanita yang badiyah. Istilahnya badiyah itu wanita yang kasar lah ya. Kalau kita tomboy lah, ada teman tomboy ya, kayak laki-laki itu. Matu bali laki-laki rajulan au imra'atan, dia memang kagak peduli ketemu laki ke perempuan, kalau cuek aja gitu. Nah, gitu ya. Fa nazarat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu dia memandang Nabi, lah itu Nabi makannya nongkrong gitu. Unzuru ilaihi, lihatlah kepada orang ini. Yajlisu kama yajlisul abdu, dia duduk sebagaimana duduknya seorang hamba, katanya, orang budak. Lalu Nabi nimpalin, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Emang saya hamba kok. Saya duduk sebagaimana duduknya hamba.
wa akilun kama yakul 'abdu, dan saya juga makan sebagaimana yang dimakan oleh hamba. Wa qala laha, dan Nabi mengatakan kuli, saya makan. Dia jangan makan sama Nabi itu. Faqalat la, enggak mau illa an tut'imani biyadi. Kata dia gini, saya mau makannya kalau disuapin. Ini isi kiai kalau begini bisa cemburu. Fatamuha, kemudian Nabi nyuapinnya, ngasih. Faqalat la, enggak mau. Hatta tut'imani min fi, saya maunya makan dari yang ada di mulut Anda. Kan Nabi tadi lagi apa? Lagi sedang makan kan. Oh ini namanya, ini muat ya. Apa namanya gitu? Lemes ya. Hatta tut'imani min fi, enggak mau, saya mau makannya kalau yang ada di mulut Anda. Wa kana fi fammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadidatun. Ya, kebetulan di mulut Nabi masih ada daging kering tadi. Fiha asbun. Jadi maksudnya qad madaghaha. Jadi masih ada daging, masih ada uratnya yang belum sempat hancur lah di mulut Nabi itu. Ya, yang mulut Nabi madaghaha itu sudah Nabi kunyah. Fa akhrajaha, lalu Nabi keluarin tuh. Fa'taha, dikasih iya kepadanya. Qala, ya, kemudian riwayat mengatakan fa'akhadatha, lalu wanita tadi mengambilnya, wa madaghatha, dan mengunyahnya. Fama hiya an waqa'at fi batniha, ketika dia baru makan, mulai itu makanan masuk ke perutnya, faghasyiha minal haya, beliau diliputi rasa malu banget. Nah, ini namanya tarbiyah dari Nabi. Tarbiyah. Makanya di Madinah ada namanya korma apa? Korma ajwa. Itu korma yang ditanam langsung sama Nabi. Makanya ada juga tarbiyah gini. Udah paling gak makanlah korma ajwa. Nah, ya kita mendapat tarbiyah dari Nabi nanti. Hatta maka tastatiu an-nadhar ila ahadin. Saking malunya tuh ya, dia diliputi rasa malu setelah makan itu. Ya, setelah makanan masuk ke perut, kita tahu Allah kasih rasa malu, sampai dia kagak mampu melihat kepada siapapun gitu. Kemudian qala diriwayatkan fama sami'a minha ba'di yaumiha dzalik bibatilin. Sejak saat itu, katanya sejak hari itu tidak pernah terdengar darinya kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar yang keluar dari mulutnya. Ya, hatta laqiyat billahi, tak sampai dia meninggal dunia. Ya, ada tarbiyah di situ. Ya. Kan ini ingat di batil, idza ma hamamta fi nutqi bil batil, jika Anda pengen ngomong yang jelek-jelek, fajal makanahu tasbihan. Ganti dengan tasbih, istighfar, selawat dan seterusnya. Wa ruwiya Al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan utitu, ya. Kata Nabi ini ya, utitu mafatihal ardi, aku diberikan kunci-kunci bumi ini. Fa khayyartu baina an akuna 'abdan nabiyyan aw nabiyyan malikan. Aku diberi pilihan antara aku menjadi seorang hamba sekaligus juga nabi, atau nabi raja. Kan ada kan Nabi Sulaiman raja juga nabi juga. Rasulullah kasih pilihan. Kemudian fa'au ma'a ilayya Jibrilun. Jibrilu aja. Kemudian Jibril memberikan isyarat kepadaku, antawadu, agar tawadu, wa kun abdan, jadilah Anda hamba aja. Fakhtartu an akuna abdan nabiyya. Maka Rasulullah memilih apa? Udah saya menjadi hamba aja sama jadi nabi, dosa raja, ya. Tapi yang dikasih kaya istrinya kan kaya. Fa utitu dzalika, ya, aku diberi itu semuanya. Wa inni awwalu man yunshiku anhu al-ard. Saya adalah orang yang pertama kali nanti, ya, apa tuh? Di yunshiku anhu apa? Saya orang yang nanti yang pertama kali dibangkitkan, ya, dari terbelahnya bumi ini.
wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama kali memberikan syafaat. Artinya saya orang yang pertama kali nanti dibangkitkan dari alam kubur, lalu saya orang yang memberikan syafaat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man tawadu'a takhasyu'an rafa'allahu ta'ala yaumal qiyamah. Barang siapa yang tawadu karena sifat khusyuknya, maka Allah akan angkat dia nanti di hari kiamat. Wa man tatawala ta'azzuman wada'ahu Allah ta'ala yaumal qiyamah. Sebaliknya, barang siapa yang tatawala meninggikan dirinya, merasa di ta'azzuman karena kesombongannya, wada'ahu Allah akan rendahkan nanti di hari kiamat. Wa dzukira an Qatadah rahimahullahu ta'ala anhu qala, diceritakan dari Imam Qatadah, semoga Allah senang kepadanya, beliau berkata, dzakara lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yaqulu, diceritakan kepada kami bahwa Nabi pernah bersabda, man faraqat ruhuhu, gitu ya, man faraqat ruhuhu jasadahu, ya, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya. Wa fi riwayah man faraqad dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, wa huwa bari'un min thalatha dakhala jannah, atau min thalasin dakhala jannah, barang siapa yang berpisah dengan dunia, meninggal dunia, dan dia terbebas dari 3 faktor ini, dia pasti masuk surga. Pertama, minal kibri, dari sifat sombong. Kedua, wal khiyanati, dari sifat khianat. Ketiga, apa nih? Hutang ya. Wadaini, dan dia terbebas dari hutang. Sedikit lagi ya. Qala haddatsani Abi rahimahullah ta'ala bi isnadihi an Talha bin Zaid an Abi Abdullah bin Abi Ja'far qala dakhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu as-suq. Jadi Imam Ali masuk ke sebuah pasar. Fashtara qamisaini, lalu beliau membeli 2 baju gamis, ya. Jadi maf'ul bih dengan ya, min hadhihi al-karabis bisit tata darahima. Beliau membeli 2 gamis dari kain yang kasar. Jadi ini bajunya bukan baju yang cakep dah, bukan yang mahal, ya, dengan 6 dirham. Tsumma qala li ghulamihi, lalu beliau berkata kepada gulamnya, ya Aswad, ikhtar ayyuhuma syi'ta. Nabi beli 2, ya. Nabi bilang kepada pembantunya, kamu pilih nih, ya, salah satunya, silakan. Ya. Fakhtara al-ghulamu khairahuma. Disuruh milih nih, budak milihnya yang paling bagus. Ya. Bukannya yang paling bagus kasih buat ini tuannya, bukan, ya. Wala bisa ala Aliyun karramallahu wajha al-akhar. Lalu Sayyidina Ali makai ada yang satunya lagi yang kurang bagus. Fa fadola, katanya, kamahu ala atrafihi. Nah, ini baju. Ini kan kalau bahasa Arab tuh ada kam. Kam tuh ujung lengannya tuh fadala, lebih panjang sisinya. Ya, pada bisyafrati, lalu beliau minta pisau, syafrat pisau. Faqata'a kamaihi, lalu dipotong tuh lengan yang tadi kelebihan biar sama maksudnya. Wa khataba bin nasi, lalu beliau khutbah, ya, yaumul Jumat, pada hari Jumat di depan orang banyak. Wa nahnu nanzuru ila tilkal hadad, ya, ala zahri kafaihi, dan kami semuanya melihat ada sisa-sisa benang tuh, ya, namanya dipotong begitu aja, belum dilipat lagi, belum dirapihin lagi, ya, masih bekas potongan. Kami melihat tuh ada sisa-sisa benangnya, ala zahri kafaihi, di apanya, di telapak tangannya. Fara'a rajulan qad asbala thawbahu faqala. Ini selesai cerita itu habis sudah. Baru lagi cerita lagi. Wara'a rajulan. Nah, ya. Ada seseorang melihat seseorang yang qad asbala thawbahu. Itu pakai bajunya diasbal, dipanjangkan, dijulurkan. Faqala ya fulan, fulan, irfa thawbaka. Angkat tu bajumu. Fa innahu abqa, katanya, ya thawbika.
Sesungguhnya kalau diangkat itu akan menjaga bajumu. Jadi kalau nyengser banget jadi kotor. Wa atqa liqalbika, juga kalau diangkat akan membersihkan hatimu. Wa abqa alaika, dan itu akan lebih baik lagi. Jadi maksudnya kalau ada orang dengan zaman dulu itu isbal itu pakai baju menunjukkan dia orang kaya hebat. Ya, nasihatin jangan angkat bajumu, itu akan membersihkan bajunya dari kotoran, juga akan membersihkan hatimu dari penyakit hati sombong gitu ya. Yang terakhir, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi bersabda, Allah berfirman, al-azmatu izari, keagungan itu adalah selendangku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah pakaianku. Faman za'ani fi wahidin minhuma alqaituhu finnar, barang siapa yang menyaingiku, menandingiku pada salah satu dari keduanya, maka akan aku cemplungkan dia ke dalam neraka. Al-Faqih mengatakan al-azmatu izari, kebesaran itu adalah kainku, pakaianku. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah pakaianku, yakni annahuma min sifati, bahwa keduanya adalah merupakan sifat-sifat ya ku, kama fil Qur'anil azizi al-jabbar mutakabbir, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang agung ya, yang besar, yang baik, Tuhan yang aziz, yang jabbar, yang mutakabbir. Fahuma sifatan min sifatil ital, itu adalah dua sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Fala yambaghi lil abdi ad-dha'ifu ay yatakabbar, tidak selayaknya seorang hamba yang lemah dia menyombongkan diri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, udah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair ahsanul jaza kepada Ustaz Salahuddin yang tadi sudah memaparkan ilmu dan materinya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan selalu ilmu serta rezekinya halal. Berikutnya untuk pengumuman infak pada hari ini berjumlah 616.000 rupiah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khair, ahsanul jaza kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah melipat gandakan pahala Bapak Ibu sekalian, dan semoga diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, doa penutup kami mohon kepada Ustaz Jamil. Kami persilakan. Para jemaah sekalian, mari sama-sama kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kembalinya kita pengumuman sedikit, barangkali ada anaknya, cucunya yang pesantren ya, jadi saya bisa bergabung bersama saya di Al-Khabir. Nanti ada brosurnya dititipin ke Ustaz ya. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita akhiri dengan lafaz. Siapa namanya, lupa Bapak? Gak kuat ya? Sehat. Sehat Pak Haji. Barakallahu fikum. Panjang umur, sehat, sehat. Panjang umur, sehat, sehat. Marhaban, marhaban, barakallah. Wassalam, marhaban. Sehat Haji. Panjang umur.